Shalom dan selamat malam bagi kita sekalian pendengar Sabda dan Doa Malam. Selamat bertemu dalam Sabda dan Doa Malam Jemaat Karambe, edisi Rabu 30 Juli 2025. Bersama-sama kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ia akan menguatkan kita dan menolong kita dalam setiap langkah kehidupan kita. Namun sebelum kita lebih jauh merenungkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama mengangkat pujian Allahku benteng yang teguh. Allahku benteng yang teguh. Mari kita minta pertolongan dalam doa. Mari berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Bapa yang baik, Bapa yang sungguh baik dalam kehidupan kami, dan kami percaya bahwa Engkaulah satu-satunya Allah yang berdaulat dalam kehidupan kami. Kami senantiasa bersyukur ya Tuhan atas kasih, atas penyertaan yang senantiasa Tuhan anugerahkan dalam diri kami. Terlebih pada saat ini ya Tuhan, Tuhan masih memberikan kami kekuatan, bahkan kesehatan yang baik. Di malam hari ini ya Tuhan, kami rindu untuk disapa oleh kebenaran firman-Mu. Namun sebelum lebih jauh kami merenungkannya ya Tuhan, kami mohon pertolongan dari Roh Kudus. Utuslah kiranya Roh-Mu yang kudus
ke dalam hati kami, supaya kami memiliki pengertian yang benar akan firman-Mu ini. Supaya kami memiliki hati yang mau diajar, pendengaran yang mau mendengarkan akan firman Tuhan. Berkatilah kami sekalian ya Tuhan, dan tolonglah kami. Pun ya Tuhan, hamba-Mu yang akan menjadi pewarta bagi jemaat-Mu, tetap berkati hamba ya Tuhan, untuk mampu menjelaskan isi kitab suci kepada jemaat-Mu ya Tuhan, pendengar pada malam hari ini. Ini doa kami, dalam Kristus kami berdoa. Amin. Ibu Bapa pendengar sabda dan doa malam, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Roma pasal yang ke-9 ayat yang ke-30 hingga pasal yang ke-10 ayat yang ke-4. Roma pasal yang ke-9 ayat yang ke-30 hingga pasal 10 ayatnya yang ke-4. Saya akan bacakan dalam Alkitab terjemahan baru edisi yang pertama. Keselamatan bangsa-bangsa lain dan kesesatan orang Israel. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Ini, bahwa bangsa-bangsa lain yang tidak mengejar kebenaran telah beroleh kebenaran, yaitu kebenaran karena iman. Tetapi bahwa Israel sungguh pun mengejar hukum yang akan mendatangkan kebenaran, tidaklah sampai kepada hukum itu. Mengapa tidak? Karena Israel mengejarnya bukan karena iman, tetapi karena perbuatan. Mereka tersandung pada batu sandungan, seperti ada tertulis, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu sentuhan dan sebuah batu sandungan, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Demikianlah firman Tuhan yang sampai kepada kita. Adalah berbahagia kita yang menjadi pendengar, menjadi pewarta, terlebih menjadi pelaku firman dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Ibu Bapa yang kekasih, judul perenungan kita pada hari ini yaitu giat beragama, tapi jangan menolak Dia. Giat beragama, tapi jangan menolak Dia. Atau dalam bahasa Toraja, basa alan peka alukan, apada ana bokoi tupuang. Basa alan kape alukan, apada ana bokoi tupuang. Ibu Bapak serta saudara-saudari pendengar, ketika kita melakukan suatu perjanjian atau kontrak dengan seseorang, tentunya di dalam kontrak tersebut ada janji yang sudah kita sepakati bersama-sama, baik itu 2 orang atau lebih. Dan dalam perjanjian itu sendiri ada peraturan yang mengikat kita, yang mengikat kedua belah pihak. Mengikat kedua belah pihak. Yang satu harus saling menuruti agar tidak melanggar kontrak yang telah disepakati satu sama lain. Allah dan Israel juga
mengadakan suatu perjanjian. Ketika di Gunung Sinai, Allah memberikan hukumnya. Allah memberikan hukum dan kebenarannya kepada Israel. Allah mengandaikan dirinya sebagai pengantin laki-laki, sedangkan Israel sebagai mempelai perempuan. Allah mengikat Israel dengan suatu janji, yaitu janji keselamatan bagi Israel. Namun, pada saat yang sama juga Tuhan memberikan suatu peraturan yang mengikat Israel dengan Allah, yaitu untuk mengasihi Dia dengan sepenuh hati mereka dan melakukan apa yang diperintahkan, seperti yang tertuang dalam kitab Imamat. Ada korban persembahan yang mereka persembahkan, dan hal-hal yang lain yang harus mereka berikan sebagai bukti ketaatan mereka kepada Allah. Namun, dalam Kolose pasal 2, ayat yang ke-17, Paulus mengatakan bahwa segala peraturan yang Tuhan berikan dalam kitab Imamat tersebut hanyalah gambaran akan kedatangan Kristus. Hanyalah suatu gambaran tentang yang akan datang itu, yakni Kristus. Dikatakan bahwa belana mintuna to bayo-bayo bangeri tu mintuna apalah saya. Apa yatu batangna yamotu Kristus. Jadi menjadi jelas bagi kita ibu bapak serta saudara-saudari pendengar bahwa segala yang ada dalam kitab peraturan, yang ada dalam kitab Imamat adalah gambaran, bayo-bayo atau bayangan daripada kedatangan Yesus sendiri. Ketika kita menjadi Kristen, tentunya kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Kita diangkat menjadi anak-anak Allah, dan janji keselamatan itu telah kita pegang. Kita beriman kepada Allah melalui anaknya Yesus Kristus yang telah menebus kita dan membersihkan kita dari segala dosa dan kecemaran. Iman yang kita miliki, yaitu kekristenan, bukanlah sekedar daftar peraturan belaka yang yang hanya terbatas pada tradisi iman kita, yaitu melalui kebaktian rumah tangga, persekutuan kita, kebaktian hari Minggu, dan sebagainya, waktu teduh kita, dan melakukan hal yang baik. Iman bukanlah sekedar soal jangan ini dan jangan itu, hanya sekedar larangan, melainkan iman adalah kebenaran yang harus berpusat pada Kristus, atau kita katakan sebagai kristologi. Iman kekristenan tidak berfokus pada perbuatan yang kita miliki, tetapi iman kita terpusat pada Kristus yang telah menebus kita. Tema utama dalam kitab Roma adalah pembenaran oleh karena iman. Ini yang menjadi keyakinan kita sebagai orang Kristen, bahwa kita diselamatkan oleh iman, bukan oleh perbuatan baik yang kita lakukan. Karena segala perbuatan baik yang kita lakukan hanyalah seperti kain yang kotor, seperti yang dikatakan oleh Yesaya. Ibaratnya, 1000 kebaikan kita lakukan, tetapi karena satu nilai saja, satu titik dosa, yaitu dosa warisan dari Adam, segala kebaikan kita luntur di hadapan Tuhan. Atau peribahasanya, karena nilai setitik rusak susu sebelanga. Oleh karena itu kita membutuhkan pembenaran dari Allah melalui Kristus dalam iman kita, melalui iman kita.
Rasul Paulus menyampaikan bahwa firman Allah khususnya dalam Roma 9 ayat 30 sampai pasal 4, maksud saya pasal 10 ayat yang keempat, yang menegur bangsa Israel yang menonjolkan perbuatan mereka. Mereka lebih menonjolkan kesalehan mereka. Mereka mengejar kebenaran dengan perbuatan, bukan dengan iman. Akibatnya, Israel tidak pernah sampai kepada hukum yang seharusnya mendatangkan kebenaran bagi mereka. Mereka tersandung oleh pikiran mereka sendiri, membuat suatu kebenaran sendiri, dan karena menonjolkan perbuatan, maka Israel jatuh pada mengandalkan kekuatan sendiri, bukan karena anugerah Allah yang telah menyelamatkan mereka. Israel berusaha mendirikan kebenaran mereka sendiri. Mereka tidak mengenal kebenaran yang sejati, yaitu Kristus yang adalah kegenapan dari hukum Taurat itu sendiri. Ibu bapak serta saudara-saudari pendengar, sadar atau tidak sadar, kita pun kadang jatuh dalam persoalan seperti yang dialami oleh bangsa Israel. Mari kita bertanya ke dalam diri kita sendiri. Pernahkah kita juga jatuh pada godaan yang menonjolkan perbuatan kita? Kita berbuat baik, tetapi kita memiliki maksud yang lain. Kita berbuat baik kepada seseorang karena ada niatan terselubung. Ada udang di balik batu. Atau mungkin kita kelihatan sibuk untuk Tuhan. Kita rajin melayani, rajin persekutuan, dan sebagainya, dan sebagainya. Tetapi tanpa memiliki pengertian yang benar. Kita melakukan pelayanan mungkin karena kita ingin dipuji, kita ingin dielu-elukan, diagung-agungkan, dan sebagainya. Kita mengikuti persekutuan karena ingin dikatakan rajin, seperti seorang yang saleh. Pengertian inilah yang hendak dikoreksi oleh Paulus dan sampai kepada kita juga pada saat ini. Atau mungkin kita kadang tergoda untuk mendirikan kebenaran kita sendiri, membuat Yesus versi diri kita sendiri. Yesus versi saya, Yesus versi kamu, Yesus versi mereka. Kita kadang melakukan hal yang demikian. Kita jatuh pada perbuatan baik kita. Perbuatan baik yang harusnya menonjolkan kemuliaan Kristus justru berpusat pada diri kita sendiri. Bukan lagi kristosentris berpusat pada Kristus, tetapi egosentris atau berpusat pada diri kita sendiri. Supaya kemuliaan bagi diri kita sendiri, bukan bagi Kristus. Dalam berbagai-bagai permasalahan pun, dalam diri kita sendiri pun, kita kadang membuat Yesus versi kita sendiri. Kadang ketika kita jatuh di dalam pergumulan kita membutuhkan Tuhan. Tetapi ketika zona nyaman kita ditegur oleh Tuhan melalui Alkitab, kita mulai merasa risih dan kadang tidak mau mendengarkan firman Tuhan. Disinilah kita dapat melihat bahwa kita sedang membuat Yesus versi diri kita sendiri. Yesus buatan diri kita sendiri. Kita tidak menerima Allah, kita tidak menerima Tuhan secara sepenuhnya sebagai yang maha kasih dan yang maha adil. Kita lebih cenderung menerima kasihnya, tetapi kita tidak menerima keadilan yang Allah miliki. Kita mau selalu dikuatkan dalam pergumulan kita, tetapi ketika firman Tuhan itu menyenggol zona nyaman kita, taboko itu buang. Kita tidak ingin zona nyaman kita tersentuh oleh firman Tuhan. Contohnya beberapa kasus yang terjadi di negeri kita ini. Ada begitu banyak ketidakadilan yang merajalela.
Namun kita seakan-akan menutup mata akan hal itu. Hal yang seharusnya tidak terjadi, tidak kita maklumi, tetapi karena sering terjadi, kita menganggapnya sebagai hal yang lumrah. Disinilah kita sebagai anak-anak terang, sebagai anak-anak Allah untuk menyatakan keadilan Allah bagi dunia ini. Menyatakan kebenaran Allah melalui perbuatan kita. Jangan kita hanya tinggal dalam zona nyaman kita. Lalu, menjadi pertanyaan kita selanjutnya, ibu bapak, saudara-saudari pendengar, kita mau apa dalam kehidupan ini? Apakah kita mau menjadi orang yang beragama atau orang yang beriman? Menjadi orang yang beragama berarti kita hanyalah agama kita hanya sebatas pada KTP saja. Kita diketahui sebagai orang Kristen. Kita bangga sebagai orang Kristen, tetapi tidak menunjukkan perbuatan kekristenan kita. Berbeda hal ketika kita menjadi orang yang beriman. Segala perbuatan kita menunjukkan kemuliaan Kristus dan berpusat hanya kepada Kristus. Tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa ada orang yang melakukan aji mumpung, melakukan perbuatan baik, bangga dengan iman, keyakinan yang dia miliki sebagai kekristenan, namun belum beriman secara penuh, belum memiliki pemahaman akan kebenaran secara penuh. Mari, ibu bapak serta saudara-saudari, kita belajar rendah hati untuk mau dikoreksi oleh Tuhan pada malam hari ini. Mari kita menerima Yesus secara penuh dalam diri kita. Jangan kita membuat berhala-berhala baru dengan membuat Yesus versi saya, Yesus versi ibu bapak, saudara-saudari. Tidak. Tetapi terimalah Yesus, terimalah Tuhan sebagai bagaimana dia ada. Yaitu secara penuh kita menerima kasih-Nya, tetapi kita juga menerima keadilan-Nya. Banyak orang seringkali kelihatan berupaya mau menyenangkan Tuhan, tetapi sayangnya mereka menggunakan cara sendiri, bukan iman kepada Kristus. Kelihatan giat untuk Tuhan, tetapi sesungguhnya mereka sedang menolak Dia. Karena kesalehannya berdasarkan perbuatan dan kebenaran yang mereka bentuk sendiri. Firman Tuhan mengingatkan kita bahwa kebenaran hanya oleh iman kepada Kristus. Dan mari kita belajar dan bertumbuh dalam pengertian firman Tuhan. Dan dengan pengertian itu, giat kita memuliakan Tuhan, bukan menolak Dia. Banyak di antara kita yang menjadi Marta, sibuk tetapi tidak menjalin dahulu relasi yang benar dengan Allah. Sibuk dengan pelayanan itu baik, tetapi menunjukkan buah roh itu juga perlu. Maka mari kita nampakkan buah roh dalam kehidupan kita. Dan jangan kita membuat Yesus versi saya, versi ibu bapa, tetapi mari kita terima Tuhan Allah kita secara penuh, baik dalam kasih-Nya maupun dalam keadilan-Nya dalam hidup kita. Mari kita berefleksi dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita pada malam hari ini dan menguatkan kita senantiasa. Roh Kudus yang memampukan kita. Amin. Merespon firman Tuhan yang telah kita dengarkan bersama-sama pada malam hari ini, kita angkat pujian Aku Gereja, Kau Pun Gereja.
gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja. Dan pengikut Yesus di seluruh dunia, kita sama-sama gereja. Gereja bukanlah gedungnya, dan bukan pula menaranya. Bukalah pintunya, lihat di dalamnya, gereja adalah orangnya. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja. Dan pengikut Yesus di seluruh dunia, kita sama-sama gereja. Berbagai macam manusia, terdiri dari bangsa-bangsa, lain bahasanya dan warna kulitnya, tempatnya pun berbeda juga. Ibu bapak, saudara-saudari pendengar sabda dan doa malam, kita akan menaikkan doa syafaat. Mari kita satu dalam doa, mari berdoa. Allah Bapa yang maha baik, Allah yang maha pemurah dalam kehidupan kami. Kami bersyukur atas firman-Mu yang pada saat ini menyapa kami. Di mana ya Tuhan, Engkau mengajarkan kami bahwa kadangkala kami jatuh dalam setiap perbuatan kami. Bukan hanya perbuatan dosa yang menjatuhkan kami, tetapi perbuatan baik juga dapat membuat kami jatuh. Jatuh dalam kesombongan rohani yang kami miliki. Kami kadang membuat berhala-berhala baru dalam hidup kami dengan cara membuat Yesus versi diri kami sendiri. Kami tidak mau menerima Engkau secara penuh. Ampuni kami Tuhan, karena kadangkala kami bersikap demikian. Ajarlah kami supaya kami mampu untuk beriman secara penuh hanya kepada Engkau dan menerima Engkau secara penuh dalam keadilan-Mu, dalam kasih-Mu. Tuhanlah yang senantiasa menopang kami dan menuntun kami, supaya kami tetap teguh dan bersandar hanya kepada Tuhan, dan tetap rendah hati dalam mengerjakan buah-buah, setiap buah roh yang kami hasilkan dalam dunia ini. Bapa pemilik kehidupan kami, di malam hari ini kami bersyukur atas kehidupan yang masih senantiasa Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan atas pemeliharaan-Mu sehingga pada saat ini kami ada sebagaimana kami ada. Syukur kepadamu ya Tuhan atas segala berkat dan karunia-Mu. Kiranya Tuhan tetap memelihara kehidupan kami, menopang kami dengan kesehatan yang baik dalam setiap pribadi kami, dalam keluarga kami. Secara khusus ya Tuhan, kami mendoakan jemaat-Mu yang sakit di Jemaat Karambe ini, baik itu yang sementara sakit dalam perawatan di rumah maupun di rumah sakit. Dalam masa pemulihan, Tuhan senantiasa berikan kesembuhan dan topangan. Berkati segala jenis pengobatan yang mereka alami ya Tuhan, baik itu makanan dan minuman, obat-obatan yang dikonsumsi, pun alat-alat dan tenaga medis yang Tuhan pakai, sehingga dari dalamnya ada kesembuhan yang asalnya hanya daripada Tuhan. Jemaat yang dalam masa lansia ya Tuhan, tetap Tuhan peliharakan selalu, tetap Tuhan topang dengan kesehatan yang baik, dan kiranya Tuhan tetap menjadi teman yang sejati di kala masa usia lanjut mereka. Mendoakan jemaat yang sedang berduka ya Tuhan, kami mohon kiranya Roh Kudus tetap berada dan tinggal bersama-sama dengan mereka, untuk menjadi sumber penghiburan, sehingga mereka tidak merasakan kesendirian dalam duka mereka, melainkan yakin dan percaya bahwa Tuhan senantiasa menjadi teman yang baik, teman yang sejati dalam setiap kedukaan yang mereka alami, yang keluarga alami. Segenap kegiatan jemaat yang akan datang ya Tuhan, sepanjang minggu ini maupun minggu-minggu yang akan datang, tetap Tuhan berkati dan berikan kelancaran. Tuhan senantiasa tolong, sehingga dalam setiap
kesibukan pelayanan kami, di dalamnya nama Tuhan tetap dimuliakan. Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami juga mendoakan ya Tuhan, warga jemaat-Mu dalam setiap pekerjaan, rencana, dan keluarga-keluarga mereka. Tetap Tuhan berkati, limpahi berkat ya Tuhan dalam kehidupan mereka senantiasa, dalam setiap pekerjaan yang mereka geluti dan usahakan. Berkati kesemuanya itu sehingga berkat Tuhan dapat mereka tuai untuk mencukupi kebutuhan mereka. Segala rancangan jemaat-Mu ke depan ya Tuhan, Tuhan berikan kelancaran sesuai dan seturut dan kehendak Tuhan. Kami juga ya Tuhan mendoakan segenap anak-anak kami, baik PPGT dalam masa mudanya, dan dalam masa studi, juga SMGT ya Tuhan dalam masa pertumbuhan dan dalam masa studi. Tetap Tuhan berkahi dengan anugerah ya Tuhan, kecerdasan, sehingga mereka dapat merenda masa depan mereka dengan baik. Juga mendoakan ya Tuhan segenap PPGT yang sedang mencari pekerjaan, biarlah Tuhan memberikan arah dan petunjuk sehingga mereka dapat segera mendapatkan panggilan kerja, dan Tuhan tetap berikan hikmat dan kebijaksanaan dalam tanggung jawab mereka. Pun PPGT yang sementara bekerja ya Tuhan, baik yang ada di Toraja maupun di luar Toraja, tetap Tuhan memberkati, tetap Tuhan berikan kebijaksanaan dan hikmat dalam setiap pekerjaan yang Tuhan anugerahkan bagi mereka. Kami juga mendoakan ya Tuhan, pemerintah kami yang ada di Toraja Utara, segenap pemerintah, Tuhan berikan hikmat dan kebijaksanaan-Mu sehingga mampu memimpin kami dengan baik. Pun majelis gereja jemaat Karambe, gereja Toraja jemaat Karambe ya Tuhan, tetap Tuhan berikan pula kebijaksanaan ya Tuhan dalam menggembalakan kami, baik selaku pendeta, penatua, dan diaken. Tuhan berkati dan sertai kehidupan mereka. Pun ya Tuhan, pada saat ini kami rindu untuk menyatukan seluruh doa permohonan pribadi kami yang ingin kami sampaikan kepadamu dalam saat yang hening ini. Dengarkanlah ya Tuhan permohonan kami dalam saat yang hening ini. Kami berdoa. Inilah doa dan permohonan kami ya Tuhan yang kami sampaikan ke hadirat-Mu. Dengarkanlah permohonan kami, dengarkanlah pergumulan kami, berikan kami petunjuk dan arahan ya Tuhan dalam setiap pergumulan kami, sehingga kami dapat keluar dari setiap masalah yang kami hadapi, dan nama Tuhanlah yang dipuji dan dimuliakan. Berkati kami ya Tuhan sepanjang malam ini dalam istirahat kami. Ini doa kami ya Tuhan, dalam Kristus Yesus, Anak-Mu yang terkasih, kami berdoa. Amin. Ibu Bapa serta saudara-saudari yang kekasih, demikianlah sabda dan doa malam kita pada malam hari ini. Kiranya Tuhanlah yang menopang kita senantiasa giat dalam mengerjakan setiap buah-buah roh yang Tuhan tumbuhkan dalam hati kita, sehingga kita senantiasa buahkan. Kita giat dalam kegiatan beragama kita, tetapi kita juga beriman dalam setiap langkah kehidupan kita.